sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini millennials yang bernama Mas Luther Kefas, sarjana teknik ya. Selamat datang Mas Kefas ya panggilannya. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan bahas inovasinya Mas Kefas nih yang berjudul perancangan alat petik kopi dengan pendekatan quality function deployment. Nah, menarik nih karena kalau udah ngomongin teknik berarti langsung dengan Mas Kefas. Bisa cerita nggak ini apa sih latar belakang atau gimana cara ide ini bisa kepilih untuk menjadi inovasinya Mas Kefas? Jadi ide ini Ya. Latar belakangnya itu saya hidup dan tinggal di daerah perkebunan kopi. Oke. Jadi mayoritas masyarakat di sana itu mereka bekerja sebagai petani sekaligus pemetik kopi. Nah, Oke, di mana tuh? di daerah Bengkulu. Oh, Bengkulu. Iya, Oke. jadi saya tinggal di daerah Bengkulu. Nah, di sana dengan banyaknya pohon kopi yang ada dan mayoritas masyarakat tani kopi itu mereka melakukan pemetikan kopi itu susah. Oke. Karena keluhan otot karena mereka itu ketika melakukan pemetikan kopi mereka prosesnya itu dengan cara memetik maksudnya metik biji kopinya itu ya pakai tangan. Iya, pakai tangan. Tapi kan digenggam semua, kemudian oke, baru dimasukkan ke tarik. dalam keranjang. Keranjang gitu. Fungsi alat saya di sini menggantikan fungsi dari tangan tersebut. Nah, jadi ketika saya kecil, saya itu melihat bahwa proses pemetikan ini sepertinya lelah, capek, kan? Karena harus menggunakan tangan dan belum lagi luas lahannya besar-besar. Ya. Nah, jadi dari situ saya mulai berpikir, ini kalau ada alatnya sepertinya ini bagus, ini bisa membantu para petani. Tapi itu dulu waktu saya SMP, waktu saya SMA masih terus terpikir. Tapi saya belum punya modal untuk membuat alat tersebut. Saya apalah anak SMP gitu kan, maksudnya saya belum punya inovasi, bagaimana cara membuatnya itu saya belum tahu. Nah, kemudian dari situ sampai saya lulus SMA itu masih terus menjadi concern saya. Saya masuk kuliah, kebetulan saya kuliah di Universitas Katolik Musikaritas Palembang jurusan Teknik Industri. Nah, di sana saya mendapat bekal bagaimana melakukan perancangan produk. Jadi dari ilmu yang saya dapat di sana, saya bukan hanya mendapat ilmu untuk saya mencari kerja, tapi saya juga mendapat ilmu bagaimana saya bisa membangun suatu proses produksi, suatu produk. Nah, dari sana saya mendapat beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan desain. Kemudian saya juga mendapat mata kuliah yang berkaitan dengan perancangan produk dan juga beberapa mata kuliah lain yang mendukung penelitian ini. Nah, jadi penelitian ini itu sebenarnya tugas akhir saya. Nah, dari situ saya mendesain. Nah, ketika saya SMP, saya kan belum terjun ke lapangan. Saya belum tahu bagaimana kehendak dari para petani. Saya belum tahu kondisi-kondisi dan aspek yang lain. Yang saya tahu prosesnya itu capek, prosesnya itu tidak efisien menurut kurang saya. Efektif ya. Kurang efektif. Jadi ketika saya sempat coba dulu, saya coba luas lahan saya itu kecil. Jadi saya coba petik beberapa ranting. Itu capek, memang capek. Dan bukan hanya capek itu dampak setelahnya. Tapi dampak yang saat itu langsung kita rasakan itu sakit. Belum lagi di ranting-ranting pohon itu kadang ada semut, ada ranting-ranting yang kering, itu kan sakit. Kalau misalnya kita pegang. Resiko dari cedera situ, gitu ya. Nah, dari situ saya mulai terpikir untuk merancang alat ini kembali ketika saya kuliah. Dan ini menjadi tugas akhir saya. Jadi ini udah selesai ya? Udah lulus nih? Iya, udah lulus. Udah lulus ya, selamat sebelumnya. Kalau dari latar belakang yang kita dengar barusan, berarti memang tujuannya adalah untuk implementasi langsung ke petani gitu ya, karena memang sehari-hari melihat suatu masalah, kemudian Mas Kefas langsung berpikir bisa nggak ya bantu gitu ya. Nah, itu kalau pendekatan quality function deployment itu maksudnya seperti apa tuh? Nah, jadi dalam perancangan alat petik kopi ini, kita sebagai peneliti, kita ikut itu kan mau menyelesaikan masalah dari petani. Bukan masalah kita sendiri kan. Berarti
kita harus tahu apa sih yang jadi permasalahan petani, apa sih yang dibutuhkan petani untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, metode ini itu merupakan metode pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan petani. Jadi dari metode ini kita mengumpulkan beberapa informasi mengenai kebutuhan petani. Misalnya, kalau misalnya ada alat untuk membantu proses pemetikan kopi, Bapak maunya yang bagaimana sih? Jadi ada yang bilang mau yang ringan, mau yang kecil, mau yang fleksibel. Tapi kan konsep ringan, konsep kecil itu kan tidak jelas, itu abstrak. Nah, jadi dengan menggunakan metode ini itu konsep-konsep yang demikian itu kita bisa translasikan ke karakteristik teknis. Nah, jadi fungsi metode ini itu ringkasnya mendapatkan kebutuhan dari petani, tapi juga menyesuaikan kesanggupan dari produsen untuk memproduksi. Jadi misalnya, jadi terukur gitu ya. Iya benar. Nah, kemudian dari yang kecil tadi, kemudian diubah, ditranslasikan menggunakan metode ini. Yang kecil itu yang seperti apa? Ternyata yang ukurannya 30 cm x 30 x 30 cm. Udah dapat nih sudah gitu dapet. Ya, speknya kira-kira dari konsep tadi gitu. Kemudian dari metode itu kita dapat beberapa karakteristik teknis kan. Kita dapat kebutuhan petani, beberapa kebutuhan, dan kita dapat karakteristik teknis. Kemudian kita cari dengan metode ini karakteristik mana yang paling penting dan paling bisa mendukung alat ini bisa semakin efisien. Nah, dari situ kemudian baru kita realisasikan ke prototipe. Contohnya ada petani ingin saya ingin alatnya itu ringan. Nah, ringan kan masih abstrak. Kemudian kita buat karakteristik teknisnya, ringan itu tidak lebih dari 1 atau 1,5 kilogram. Nah, kemudian pada saat realisasi, bagaimana cara mencapainya itu kita menggunakan komponen campuran. Jadi kita menggunakan komponen dari berbahan besi, kemudian kita juga menggunakan komponen dari plastik. Jadi supaya bobotnya bisa semakin berkurang. Jadi memang hasil dari pendekatan ini dituangkan ke dalam satuan yang terukur sehingga menghasilkan prototipe tadi yang memang bisa digunakan langsung oleh petani. Nah, saat ini bentuk dari alatnya sendiri itu seperti apa, Mas? Apakah ringan memang 1,5 kilo berarti ya? Iya, di bawah 1,5 kilo gitu. Berarti petani juga udah pakai. Nah, saat ini udah dipakai atau belum sama udah dicoba gitu? Ketika proses penelitian saya cobakan karena harus ini kan mendapat data realnya. Betul. Nah, ketika dicoba, kalau dilihat dari efisiensi itu cukup efisien. Jadi kalau biasanya dalam proses konvensional, sebelumnya akan saya jelaskan proses pemetikannya. Jadi di sana itu proses pemetikannya tidak langsung dari pohon. Ada beberapa, tapi sedikit. Mayoritas masyarakat di sana mereka memotong rantingnya terlebih dahulu, kemudian di bawah pohon baru dipetik seperti itu. Nah, konsep alat saya demikian. Jadi ketika ranting sudah dilepas dari pohon, sudah dipotong, alat saya itu merontokkan buah dengan sistem dinamo. Jadi sumber listriknya dari aki motor, aki 12 volt itu diletakkan di dalam tas yang nantinya akan digendong bawa sama petaninya. Kemudian disambungkan dengan kabel ke dinamo. Kemudian dinamo itu memutarkan sistem penggerak gear. Jadi ada sistem gearboxnya dan juga ada rasio gearnya di situ supaya bisa kuat. Memutarkan, kalau Mbak ini pernah buat kue, sistem mixer, kayak mixer gitu. Nah, mirip seperti itu, tapi di antara satu mata mixer dan satu mata mixer lainnya ada rongga untuk memasukkan ranting. Jadi supaya udah diatur gitu ya. Ketika ranting itu dimasukkan ke situ dan kita dorong, itu buahnya bisa terpental masuk ke dalam wadah. Seperti gitu. Jadi dia otomatis kelempar gitu ya, otomatis terlempar. Begitu kita dimasukkan ke dalam rantingnya, buahnya otomatis langsung terpetik gitu ya, otomatis gitu ya. Terlempar. Nah, itu udah ada manfaat atau dampak yang langsung dirasakan pada saat itu ya? Jadi concern saya itu saya membuat alat yang ergonomis, Mbak. Bisa gampang gitu ya digunakannya. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan sistem konvensional, itu kan sakit. Mereka mengalami keluhan otot, keluhan muskuloskeletal. Nah, dari situ dengan menggunakan alat itu keluhan tersebut bisa dikurangi karena mereka tidak langsung memetik menggunakan tangan, tapi memegang alat itu. Jadi alat itu yang menggantikan fungsi tangan tersebut. Kalau dari hambatannya sendiri, nah pada saat pelaksanaan gitu, hambatannya sendiri seperti apa? Kalau hambatannya sendiri ketika saya melakukan proses penelitian, karena yang saya wawancarai itu seorang petani,
yang mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi, mungkin pendidikannya tidak seperti kita. Nah itu saya sedikit sulit untuk menggali informasi apa sih yang mereka butuhkan, alat yang seperti apa yang mereka butuhkan. Itu sebenarnya Mbak. Sekarang alat itu udah ada berapa banyak nih? Karena saya masih membuat prototype, jadi masih ada satu. Baru satu, tapi udah langsung dipakai ya? Alat itu dipakai ketika musim panen. Alat itu bisa dipakai nantinya ketika musim panen. Jadi kan kalau kopi kan panennya itu tidak setiap hari. Setiap kali. Ada yang setiap hari tapi sedikit. Jadi pas musim panen itu kan banyak kopi yang harus dipanen. Nah saat itulah alat itu bisa digunakan. Nah karena ini belum musim panen, jadi belum dipakai. Cuman kemarin waktu pas penelitian langsung dicobakan gitu ya, dan berhasil gitu ya. Dan berhasil. Jadi mungkin satu mungkin lebih cepat ya. Iya. Dampaknya adalah kan kalau kita petik pakai tangan tuh manual. Iya, manual. Dan itu mungkin masih terbatas berapa biji kopi yang terpetik gitu. Kalau udah otomatis kan dia udah mempermudah dan mempercepat juga petani yang tadinya mungkin dalam 1 hektar mungkin harus berapa hari, mungkin pakai alat itu cuma bisa berapa jam gitu ya. Jadi kalau dari alat saya itu sebelum mereka menggunakan alat petik saya itu 1 hari mereka itu hanya mampu sekitar 23 sampai 25 ranting. Kilogram. Oh gitu. Oh enggak, maksud saya itu per jam. Oh per jam. Per jam dalam 1 jam mereka hanya bisa memetik sekitar 25 kilogram. Tapi dengan menggunakan alat saya itu saya coba kemarin 1 jam mereka bisa memetik hingga sekitar 53-55 kilogram. Iya, hampir. Produktivitasnya naik 100% gitu. Sekitar 70-an persen. 70%. Iya. Oke. Hampir 100% ya malah ya. Oke. Wah menarik sekali nih sahabat inovasi, hasil inovasinya Mas Kefas ini, karena memang dari permasalahan sehari-hari yang terlihat dari kecil malah ya, atas mungkin lihat Pak petani di kebun kopi itu kok kayaknya susah bener ya metik kopi. Nah ini langsung diimplementasikan dalam bentuk inovasi buat alat ya untuk perancangan. Kalau rencana pengembangannya seperti apa Mas? Kalau kan kita lihat nih kayaknya potensinya tinggi ya untuk kita mungkin. Nah, ada nggak rencana pengembangan ke depannya atas alat ini? Rencana pengembangan ke depannya tentu saja ada Mbak. Jadi saya sudah berpikir alat itu kan masih dipegang menggunakan tangan. Tentu saja bobot itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas alat tersebut. Jadi makin kesini saya makin berpikir bagaimana caranya alat tersebut bisa semakin ringan, tapi fungsinya tidak berkurang. Nah jadi kalau sebelumnya kan menggunakan baterai aki 12 volt, itu kan cukup berat baterai aki tersebut. Nah kemudian saya mulai berpikir bagaimana caranya mengganti baterai aki tersebut dengan baterai yang lebih ringan, tapi kemampuannya bisa tetap. Itu sih pengembangannya. Pengembangan kedepannya ya, mudah-mudahan lancar nih. Nah terakhir kesan dan pesan untuk sahabat inovasi di rumah, silakan Mas Kefas. Kesan dan pesan untuk teman-teman semua yang ada di rumah, yang masih muda, yang masih berpikir saya masih SMA, saya masih SMP. Ketika melihat permasalahan dan mau melakukan inovasi, jangan ragu. Tidak apa-apa, hanya ide saja dulu. Nanti cari ilmu, cari sumber daya yang bisa mendukung penelitian kalian, kemudian kalian bisa melakukan penelitian tersebut, dan akhirnya itu tidak hanya sekedar menjadi mimpi, tidak hanya sekedar menjadi angan-angan, tetapi bisa jadi realisasi produk seperti itu. Untuk ucapan terima kasih, tentu saja saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa Tuhan tentu saja saya tidak bisa berpikir sedemikian rupa, dan juga saya mau berterima kasih kepada orang tua saya yang tentu saja mendukung secara moral, secara materi, secara mental juga terus mendukung saya karena ada beberapa hambatan itu tadi. Kemudian untuk teman-teman rekan saya dan juga untuk Bapak Ibu dosen di kampus, juga untuk rektor dan jajarannya di Universitas Katolik Musikaritas Palembang terkhusus jurusan Teknik Industri, saya berterima kasih sudah mendorong saya untuk melakukan penelitian ini, dan juga untuk para petani yang ada di Desa Baru Manis, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,
Itu yang sudah menolong saya untuk penelitian tersebut sebagai responden. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Kefas atas waktunya udah hadir berbagi informasi dengan sahabat inovasi di podcast One Day One Innovation. Kita tunggu ya setelah ada rencana pengembangannya, kalau misalnya tiba-tiba Bu cuma 300 gram sekarang. Jadi lebih ringan lagi tanpa mengurangi kualitas alat ini, kita undang lagi Mas Kefas untuk berbagi informasi lagi. Siap. Terima kasih ya Mas Kefas. Sama-sama. Sahabat inovasi, apabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang inovasinya Mas Kefas, bisa memberi komentar atau pertanyaan pada YouTube podcast kita One Day One Innovation. Dan tetap ingat, kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.